Nabi Muhammad Sallallahu
Islam kita uswah hasanah, teladan yang baik buat kita semuanya. Barang siapa yang melakukan satu perbuatan baik di dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahala, sekaligus akan mendapatkan pahala-pahala dari orang yang meniru setelahnya, mengerjakan hal yang sama setelahnya, tanpa mengurangi pahalanya mereka. Mereka itu orang-orang yang mengerjakan setelahnya. Sebaliknya, orang yang mengerjakan kejelekan di dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa, dan dia juga mendapatkan dosa dari orang-orang yang melakukan pekerjaan jelek yang sama tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang yang setelahnya. Hadis ini adalah muridnya. Kalau Al-Quran itu asbabul nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Asbabul wurud daripada hadis ini dilatar belakangi satu keadaan. Di satu pagi, para sahabat yang lagi berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW dikagetkan dengan kedatangan segerombolan orang yang telanjang kaki, berarti nyengker, telanjang kaki kan nggak sandalan, bertelanjang dada, jadi dadanya dibuka gitu, kemudian pakaiannya kulit domba yang sobek-sobek. Kemudian dengan memegang pedang, ternyata mereka itu adalah gerombolan tersebut adalah berasal dari satu kabilah, dari suku namanya suku Mugor. Suku Mugor. Jadi maksudnya orang-orang tersebut itu datang dengan penampilan yang memprihatinkan, gak punya alas kaki, gak punya sandal, gak punya baju, bajunya berpakaian. Melihat kondisi ini, kemudian baginda Rasul wajahnya berubah. Tampak Rasul itu sedih dari raut beliau. Kemudian Rasul itu masuk ke rumah, ke dalam beliau masuk. Kemudian memerintahkan Bilal bin Rabah untuk azan. Setelah azan qomat, beliau sholat bersama para sahabat. Dan setelah sholat, itulah kemudian baginda Rasul berkhutbah, ceramah kan setelah sholat. Dan di dalam ceramahnya itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Tuhanmu yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan darinya Allah menciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian Allah menebarkan keturunan laki dan perempuan. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan pelihara hubungan silaturahmi. Wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah mengawasi perilaku kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan
bekal untuk meninggal dunia. Jadi pada ayat yang dibacakan pertama itu Rasul mengingatkan bahwa kita semua bersaudara, yang kaya maupun miskin itu berasal dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam. Kemudian yang kedua, pada ayat kedua Rasul menganjurkan saling tolong menolong, karena hal itu bisa menjadi bekal saat kita nanti menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian baginda Rasul menyuruh para sahabat, ayo bersedekahlah kalian kepada orang-orang yang kabilah Mudhar itu. Bersedekahlah kalian. Sing dua ya dua, sing dipakai ya pakaian, yang punya kurma gantung silakan keluarkan semuanya. Mendengar perintah baginda Rasulullah SAW seperti itu, maka ada seorang dari kabilah Ansor, berarti orang Madinah. Orang itu membawa satu karung, satu karung dibawa dengan tangannya, dan berat sekali, hampir dari beratnya dia terhuyung-huyung, dia tidak kuat untuk membawanya. Nah, setelah orang ini datang pertama datang membawa sedekahnya itu, maka setelah itu bertubi-tubi orang-orang datang bersedekah, sampai-sampai pakaian itu menumpuk, makanan juga menumpuk seperti dua bukit. Saking dari banyaknya orang bersedekah, sakaru sampai menjadi dua bukit. Saking dari banyaknya orang bersedekah. Maka melihat hal ini, orang yang pertama bersedekah itu, yang kemudian diikuti oleh orang-orang lain yang bersedekah, maka Rasul sangat senang sekali. Dilihat dari raut wajahnya baginda Rasul berbinar-binar, bahwa dikatakan dalam hadis itu seperti emas, artinya mencorong, saking auranya bahagia baginda Rasul, karena senang bahwa orang-orang yang datang yang tadinya cuma ramping, tidak punya baju, tidak punya sandal, kemudian banyak orang yang membantu segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Maka saat itulah kemudian baginda Rasul mengemukakan sabda tadi di atas, barang siapa yang melakukan satu kebaikan kemudian diikuti kebaikan itu oleh orang-orang setelahnya, maka orang yang pertama ini akan mendapatkan pahala kebaikan sendiri, ditambah dengan kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan yang sama setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala orang-orang setelahnya. Maka tatkala kita menjadi kelompok kebaikan, kemudian diikuti oleh orang banyak, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Tapi sebaliknya, tatkala orang itu mencontohkan kejelekan, berbuat kejelekan, kok ditiru sama orang banyak, maka dosa dari kejelekannya akan didapatkannya sekaligus dosa-dosa kejelekan setelahnya. Maka di dalam hadis yang kedua itu, tidaklah seseorang dibunuh dengan cara zalim kecuali anaknya Nabi Adam itu mendapatkan dosanya, karena dialah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Siapa itu? Yaitu Qabil membunuh Habil. Maka setelahnya kalau ada orang yang bunuh, si Qabil ini dapat dosanya, maka dosa parah, sengsaranya si Qabil. Mulai dari dulu sampai hari kiamat, kalau ada orang yang bunuh, dia pun mendapatkan dosa dari pembunuhan. Maka itu resiko. Apalagi kalau kita menjadi orang yang diikuti orang banyak, wah itu harus hati-hati. Dahulu ada seorang ulama, dia dipaksa datang ke istana. Kabarnya akan diberikan disuguhi babi,
akan disuguhi ulama ini. Maka dijemput oleh pasukan itu pengawal masuk ke istana, dikasih babi. Maka kemudian ulama ini tidak mau makan, kemudian dipaksa tidak mau. Kalau saya nanti makan babi, maka setiap orang di kampungku tatkala makan babi, yang biasanya makan babi, aku tak makan babi. Jadi contoh, maka betapa besarnya dosa yang aku terima, aku tidak mau. Sampai kemudian kerajanya karena tidak gagal untuk memaksa, maka kemudian raja itu mengganti dengan kambing, isi kambing, ayo makan. Disuruh makan kambing, kalau tidak mau, tidak, aku tidak mau makan. Kenapa? Ini kan kambing, bukan babi. Tetap aku tidak mau. Kenapa? Karena orang-orang di kampung itu sudah tersebar luas bahwa aku datang di sini mau membeli daging babi. Nah, kalau engkau mengganti dengan daging kambing, aku makan. Orang-orang taunya aku diundang untuk makan babi dan di sini nyatanya makan daging. Lah mereka tidak tahu kalau diganti makan daging kambing. Maka tetap aku tidak akan mau makan. Kenapa? Takut dosa berantai. Dosa berantai. Dosa orang yang mencontohkan kejelekan. Maka tatkala kita menjadi pemuka masyarakat, ya perilakunya sudah sampai jadi koyo wong biasa. Harus jaga image. Kenapa? Kuatir dicontoh. Lepas saya lek api, ketok no lek api. Harus diberitahu kepada orang lain, tidak apa. Supaya apa? Lecoro kene amale misalnya riak-riak ini nggak diterima, ya nggak diterima. Tapi orang-orang yang mencontoh ini kita dapat pahala mereka. Tidak apa-apa, apa ikhlas terus ditiru ditambah kata pahala. Maka beruntung kalau panjenengan itu menjadi orang yang diperhatikan di masyarakat, orang yang punya pengaruh. Bahasa bisnisnya itu influencer, ya, dia pengaruh. Contoh misalnya, saya kemarin didatangi oleh sales jualan antangin, apa PT apa yang produksi antangin. Dia bercerita antangin itu pakai influence-nya Pak Basuki yang terkenal dengan jargonnya WSWS 14 ahli. Sampai sekarang pabrik memberikan royalti kepada keluarga atau ahli warisnya Pak Basuki. Kenapa kok begitu? Iya, karena WSWS antangin ini laku. Karena WSWS gak laku gitu. Ya. Dan WSWS itu menurut salesnya ini sejarahnya pada waktu syuting spontan dia itu. Jadi tag-nya itu ngarang dewe. Apa namanya? Spontan. Ya, spontan. Improvisasi daripada Pak Basuki sendiri. WSWS 12 aneh. Lah padahal kata sales ini kita itu mau go nasional. Ini kan bahasa Jawa 12 aneh. Lek Jawa kan Jawa paling kok Jawa Timur toh, gitu kan Jawa Timur bahasa Jawa. Nah karena itu go nasional, WSWS 12 angin ini diganti dengan apa 12 anginnya, lalu kalau sampai WSWS. Lo ini penjualannya menurun. Pernah kita ganti Dudi Kempot apa siapa gitu ya. Itu ganti ya apa namanya? Iklannya apa namanya? Iya, orangnya diganti dan sekarang sendiri. Begitu di evaluasi turun itu penjualannya. Akhirnya kita pakai lagi, naik lagi. Jadi itu berpengaruh.
Maka di dalam ekonomi, karena dia pengaruh, dia dapat royalti. Masih ngomong sebisa bahasa masih gitu. 12 kali ini loh, ngomong sampai mati kok ono bayaran gitu. Maka pahala juga seperti itu. Tatkala kita ngomong bahasa di dalam kebaikan, kok kemudian ditiru kebaikan kita mati pun kita akan dapat royalti kebaikan, pahala terus. Maka kalau menjadi orang yang diperhatikan, orang yang dianut, ojo gampang-gampang melakoni keekaan, meskipun itu halal misalnya, tapi lek hadir ngomong itu salah paham, ditiru misalnya, nah itu resiko. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu malam hari, pada waktu i'tikaf di masjid, Kanjeng Nabi ini didatangi oleh Sayyidah Sofiyah istri beliau. Kemudian Kanjeng Nabi keluar, ngomong sebentar selesai, dan Rasul sebagai seorang suami mengantarkan kembali Sofiyah kembali ke rumahnya karena malam-malam. Kemudian ada dua orang sahabat di tengah jalan. Dua orang sahabat ini jalannya nggak biasa jalan ini. Gara-gara Rasul bersama wanita, maka dia jalannya rotok-rotok cepat. Maka kemudian Rasul mengatakan, ala rislikuma, slow aja, santai aja kamu. Ngertilah, ini wong itu Sofia, ini istriku. Katanya dua orang, iya ya Rasul, sopo kata husnudzon panjenengan, suudzon panjenengan sopo, gak ngono cari kaki Nabi. Setan itu dia berjalan di Majrodan, di tempatnya jalan kalian. Jadi apa? Ya, suudzon itu orang lain, tapi garai suudzon itu ya orang lain. Maka kan Nabi ngomong seperti itu supaya sahabat tidak suudzon. Padahal kan Nabi itu sopo kali suudzon, kan Nabi istilahnya begitu. Tapi kan Nabi mengajarkan kepada kita, ojo sampai garai wong salah paham. Mulai salah paham, ditiru kesalahpahaman ini nanti menjadi dosa berat. Itu yang dikhawatirkan. Maka kalau kita menjadi satu public figure, maka kita harus hati-hati jangan sampai melakukan kejelekan, yang mana kejelekan itu ditiru oleh orang lain. Dan kalau mengajarkan kebaikan, kalau bisa tampakkan kebaikan itu supaya ditiru orang lain sehingga kita panen pahala berantai tadi itu. Jadi artis, trendsetter, kalau artis itu kemudian melakukan kebaikan, itu pahalanya banyak. Artis milik kudungan, orang-orang kudungan model tertentu misalnya, tidak tahu saya model apa kudung, kan banyak model-modelnya kayak. Kemudian orang berbondong-bondong membuat kudung seperti itu. Aslinya nggak kudungan, melok kudungan misalnya. Maka artis ini dapat pahala. Orang-orang biasa nggak nutup aurat jadi nutup aurat. Ada artis misalnya, kemudian dia pakai baju muslimah dengan gaya tertentu, pakai ditiru, sehingga biasa berputar malah berputar. Itu dapat pahala semua. Karena itu trendsetter. Maka yang barusan itu yang saya lihat adalah idola baru anak muda, seorang petarung bulan, siapa namanya? Habib Nur Magomedov. Ini Habib. Ini seorang petarung yang rekornya 0 kalahnya selama karir karir bulannya itu tidur bebas itu, dan menjadi trendsetter, idola bagi remaja-remaja. Dan dia memberikan contoh-contoh yang luar biasa. Pada waktu contoh misalnya, pada waktu timbang badan, seperti orang tinju bulat. Sebelumnya kan ada namanya konferensi pers ya, misalnya seminggu sebelum bulan itu diukur dan ditimbang di muka umum berapa berat badannya. Dia pakai training, harus dilepas itu angko supaya mengerti itu betul-betul berat badannya ketemu. Nah kan biasa dilepas ke angko. Tapi Habib ini
nggak mau melepas. Mau dilepas kalau dia ditutup auratnya. Artinya apa? Panitianya itu ngambil anduk. Jadi kayak apa? Ditutupi tapi nggak nempel ke tubuhnya. Ditutupi gini kotaknya dari belakang, lalu dilepas. Lalu timbang. Ini kan satu contoh. Artinya dia tidak mau membuka aurat. Pada waktu diwawancarai, reporternya orang perempuan, dia menundukkan pandangan, tidak melihat. Lalu kan bisa jadi contoh buat mereka. Contoh. Habib ini pernah pada petinju sebelumnya dia punya penghasilan karena menang itu, karena menang sepanjang 22 kali berapa. Itu waktu yang sebelumnya dia dapat bayaran 88 miliar rupiah satu kali tanding itu. Satu kali tanding 88 miliar. Percuma di Lombok berdoa tidak sampai 1 jam mendapat duit 88 miliar. Kira-kira sampai duwe pegawai sing ngene iku gelem madhep tahun. Mesti pengen terus ya, terus. Lah, lain dengan Habib ini. Meskipun dia tak terkalahkan, menang. Lah yang terakhir itu setelah bapaknya meninggal, ibunya berkata kepada Habib, mandeko, ojo tarungannya. Ya, setelah bapakmu meninggal kamu berhenti. Maka saat itu tinggal satu dalam waktu dekat ada satu perhelatan pelanggan. Dia meminta izin kepada ibunya, Bu, izinkan yang satu ini. Aku habis itu akan berhenti, tapi karena ini sudah terlanjur janji dan janji harus ditepati. Akhirnya dia menepati janjinya dan menang lagi. Dan pertandingan yang karena itu musuhnya lebih tinggi lagi, itu gajinya lebih dari itu, lebih besar lagi. Dan setelah itu kemudian dia menyatakan setelah menang itu dia sujud syukur. Kemudian pada waktu dikasih mic dia ngomong, habis ini aku pensiun, aku gak akan tarung lagi. Padahal satu kali tarung 88 miliar. Kenapa? Aku menghargai syarat ibuku. Aku disuruh berhenti dari pertarungan ini setelah bapakku mati. Adapun sekarang meskipun bapakku belum mati, tapi aku lakukan karena menepati janji. Mulai luar biasa. Maka menurut saya dia itu seorang pendakwah. Karena dakwah itu gak butuh mengganggu. Dakwah itu ada bil lisan, bil maqal, tapi juga ada dakwah bil hal. Ada mau'idhah hasanah, ada uswah hasanah. Dan beliaunya ini Habib yang sesuai dengan namanya nih, Habib itu butuh pakai uswah hasanah. Rasul itu orangnya ramah gitu ya. Bila namun kafir marah-marah aja. Kalau kodok Islami marah-marah. Itu bukan uswah hasanah. Maka Habib pemenangan. Ya. Maka mudah-mudahan setiap kita menjadi pelopor kebaikan, minimal kita mencontohkan kepada anak kita. Anak itu gak iso di pokok-pokok. Masjid kono, anak itu pakai ropan atau di anak itu jangan diperintahkan, tapi dicap. Ayo sama sini, ayo jembatan. Jadi tidak aja. Bahkan anak itu lebih suka untuk lomba. Isu tani, ayo jembatan tani satunya ada subuh. Anak itu untuk bisa nyanyi karena pada sebenarnya bapak nggak memberikan contoh. Dan alhamdulillah saya dapat beberapa laporan santri tatkala pulang, bapaknya cerita begitu santri ini liburan, santri ini pulang, bapaknya jadi api gara-gara anak muda. Contoh, bapaknya ngaku dewe, pulau ini biasanya subuh telat, tapi gara-gara anak muda izin, tadi di sini. Biasa kan, gak biasa orang masjid, kalau anak subuh jalan masjid, akhirnya balik berenang masjid. Ini ternyata yang berpengaruh malah anaknya, bukan bapaknya. Tapi alhamdulillah kepada siapapun, maka kita harus mengeluarkan virus kebaikan. Pun itu mengenai
ini dan para alumni sekalian. Alhamdulillah kemarin ada acara Hari Santri. Para santri mengadakan acara santri kemudian mendapatkan rekor museum rekor dunia Indonesia, museum rekor dunia Indonesia. Dan penyerahan piagam mulia ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 November ini. Jadi kami akan ke Jakarta tanggal 4, tanggal 5 nanti acara. Dan kemudian sekaligus tanggal 6 kita diundang untuk silaturahmi ke rumah dinas ke RI 7. RI 7 itu ke ketua DPD. Dan tanggal 7-nya insya Allah ada temu alumni wilayah Jakarta. Ya mudah-mudahan rekor yang ya artinya saya sampaikan bahwa santri bukan acito, tapi santri yang gak kalah dengan yang di luar bisa memecahkan rekor dunia Indonesia. Maka mudah-mudahan seperti ini santri bisa tambah semangat dan ya bisa menjadi satu semangat yang gak belum nyantri, akhirnya belum nyantri gitu. Sehingga senang santri yang berbangga dengan santri sehingga asli dalam pondok akhirnya turun pondok. Mudah-mudahan ini menjadi satu pengaruh kebaikan dan menjadi teladan kebaikan juga kepada semuanya. Ibu yang akan saya keluarkan dan terima kasih kami sampaikan kepada Sohibul Bait, Ustaz Saiful Keluarga yang telah memberikan waktu dan tempat terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini menjadi satu kebaikan yang diterima amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan rezeki yang sempat, halal, barokah, cukup bodoh, serta ibadah. Anak-anak panjenengan sedoyo mudah-mudahan diberikan soleh. Allah segala itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.